pertama ada pecahan biasa. Contoh pecahan biasa itu ada berbagai bentuk. Yang misal 1/2. Yang 1 disebut pembilangnya. Kalau yang 2-nya ini berarti penyebut. Kalau yang di atas itu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Contohnya, contoh pecahan logis. Pecahan yang bilangannya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Seperti ini. 1/2, 2/3, dan juga 3/4. Selanjutnya, pecahan yang tidak murni. Jika pecahan tidak murni itu berarti pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 2/1, 3/2, dan 4/3. Ini kan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Masih di bilangan bulat yang tadi, cuman di sini cara mengurutkan bilangan bulat dari negatif ke positif dan juga positif ke negatif. Yang pertama, misalnya min 5, min 1, 2, dan 10. Cara mengurutkan bilangan bulatnya yaitu dari yang negatif dulu baru kepada positif. Yang pertama, ini kan ada minus 5, berarti min negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi cara mengurutkan bilangan bulat yaitu dari yang negatif sampai ke positif. Selanjutnya di sini yaitu bilangan bulat pada perkalian. Contohnya seperti ini. Ripa membeli 10 bungkus balon dan setiap bungkus balon itu berisikan 12 balon. Jadi, berapa banyak keseluruhan balon? Di sini kan yang dibilang tadi kan balonnya ada 10 bungkus. Dan di setiap bungkus balon ada 12 balon. Jadi cara penjumlahannya yaitu 10 dikali 12 sama dengan 120. Jadi banyak keseluruhan balon yaitu 120 balon. Selanjutnya pada operasi pembagian bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Seorang anak membawa 75 buah donat yang akan dibagikan kepada teman-temannya sebanyak 15 orang. Jadi setiap orang akan mendapatkan berapa kotak donat? Jadi di sini 75 donat yang dibawa seorang anak tadi kan akan dibagikan ke 15 temannya. Jadi 75 dibagi 15 sama dengan 5. Jadi setiap anak itu akan mendapatkan 5 buah donat satu orangnya. Baiklah, langsung saja pada contoh penjumlahan pada bilangan bulat. Yang contoh positif, 2 ditambah 13 sama dengan 15. Dan contoh negatifnya, negatif 2 ditambah 11 sama dengan 9. Jadi yang bilangan bulat adalah ininya. Selanjutnya bilangan bulat pada pengurangan. Contoh positifnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan contoh negatifnya 15 dikurang negatif 15 sama dengan 30. Cara mengurutkan bilangan pecahan. Contohnya 1/2 jika pecahan biasa dan 25% ini pecahan persen dan 0,60 berarti desimal dan 1/2/5 ini pecahan campuran. Kita rubah semuanya ke persen. Jadi 1/2 ini dikalikan berapa ya, hasilnya 100. Berarti 2 dikali 50. 2 dikali 50 kan hasilnya 100. Berarti pembilangnya yang 1 ini juga dikalikan dengan 50. Yang artinya 50 dikali 1 adalah 50.
Selanjutnya 25%. 25%, persen kan 100. 25 berarti 25 per 100. Dan selanjutnya 0,60. Kan ada dua angka di belakang koma, berarti bilangannya 100. Jadi 60 per 100. Selanjutnya 1/2/5 menjadikannya per 100 juga, yaitu kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berarti 5 dikali 1 5, 5 ditambah 2 7. 7 per 5. 7 per 5 ini 5 bisa menjadi 100 apabila dikalikan dengan 20. Jadi 5 dikali 20 adalah 100. Dan pembilangnya juga dikali 20. Berarti 7 dikali 20 yaitu 140. Cara mengurutkannya, urutkan. Jika ingin mengurutkan dari yang kecil ke yang besar, berarti kita urutkan dulu, yaitu 25 per 100, 60 per 100, 50 per 100, 60 per 100, dan 140 per 100. 25 per 100 kita dapatkan dari 25%. Dan 50 per 100 kita dapatkan dari 1 per 2. Selanjutnya kita dapatkan 60 per 100 dari 0,60. Dan 140 dari 1/2 per 5. Jadi bilangan terkecil adalah 25%, 1,2, 1 per 2, 0,60, dan 1/2 per 5. Jika mengurutkannya dari besar ke kecil, berarti kita balik dan akan menjadi yang paling besar 1/2 per 5, 0,60, 1 per 2, dan 20%. Kita ubah menjadi yang terbesar baru ke kecil. Ini contoh dari operasi bilangan pecahan pada penjumlahan dan juga pengurangan. Yang pertama, pada penjumlahan, operasi penjumlahan pada pecahan biasa. Contoh penyebut yang sama, 1 per 5 ditambah 3 per 5. Ini sama-sama penyebutnya 5. Jadi, yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja. Jadi, penyebutnya kan 5. Dan pembilangnya 1 ditambah 3 berarti 4. Jadi, 4 per 5. Jika penyebutnya berbeda, contohnya seperti ini. 1 per 4 ditambah 6 per 8. Ini kan penyebutnya kan berbeda. Jadi, kita ubah dulu penyebutnya menjadi sama, biar menjadi sama. Yaitu, 8 ini kita kalikan 1, dan 4 ini kita kalikan 2. Jika penyebutnya dikalikan 2, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 2, dan ini juga sama. Berarti harus dikalikan 1. Jadi, berarti pembilangnya ini, penyebutnya ini berarti 8. Sama-sama 8. Dan 1 dikali 2 berarti 2. 6 dikali 1 berarti 6. Jadi 2 ditambah 6 per 8. Berarti 8 per 8. Selanjutnya pada penjumlahan pada pecahan campuran. Contohnya 1/2 per 5 ditambah 2 1 per 6 sama dengan ini. Dan di sini kita sama-sama jumlahkan biar kemudahannya, yaitu 1 ditambah 2. Dan ini kita menjadikan pecahan biasa. Jadi ini yang kita ambil 2 per 5 ditambah 1 per 6. Cara penjumlahannya yaitu ini kita jumlahkan 1 ditambah 2 berarti 3. Dan ini tetap penyebutnya sudah sama, berarti yang hanya kita jumlahkan yaitu 8 dan 2. Berarti 8 ditambah 2, 10 per 12. Ini hanya 3-nya tinggal kita turunkan di sini. Berarti hasilnya 3 10 per 12.
pengurangan pada pecahan campuran. Contohnya 1/2/4 dikurang 1/1/6 sama dengan, ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 4 dikali 1 4 ditambah 2 berarti 6. 6/4 dikurang 6 dikali 1 ditambah 1 berarti 7. 7/6. Dan penyebutnya ini masih berbeda. Berarti kita kalikan agar menjadi penyebutnya sama. 4 dikali 6 dan 6 dikali 4. Berarti di sini 3 dikali 6 dan di sini 3 dikali 4. 4 dikali 6 yaitu 24. Dan juga 6 dikali 4 dengan 24. 6 dikali 6 36 dan 7 dikali 4 yaitu 28. Kan penyebutnya sudah sama. Jadi yang hanya kita jumlahkan yaitu pembilangan saja. 36 dikurang 28. 36 dikurang 28 hasilnya 12. 12 jadi hasilnya 12/24. Ini masih bisa disederhanakan menjadi 2/4 yaitu dengan dibagi menjadi 6. 24 dibagi 6 mendapatkan 4 dan 12 dibagi 6 menjadi 2. Jadi hasilnya 2/4. Selanjutnya perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Contohnya seperti ini. 3 dikali 2/15. Berarti yang dikalikan adalah pembilang ini dan juga 3. Ini tetap per 15. 3 dikali 2 berarti 6. 6/15. 6/15 ini masih bisa disederhanakan menjadi 2/5 yaitu dengan dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5 dan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi hasil dari 3 dikali 2/15 yaitu 2/5. Selanjutnya perkalian pada pecahan biasa. Ini 3/4 dikali 1/3 sama dengan, berarti 3 dikali 1, pembilang dikali pembilang dan juga penyebut dikalikan dengan penyebutnya. 3 dikali 1 3 dan 4 dikalikan 3 berarti 12. 3/12 ini masih bisa disederhanakan yaitu dengan dibagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4 dan juga 3 dibagi 3 adalah 1. Jadi hasil dari 3/4 dikali 1/3 yaitu 1/4. Selanjutnya perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pecahan biasanya 1/3 dikali dengan pecahan campuran 1/2/4. Pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 4 dikalikan 1 dan ditambah 2. Hasilnya 6/4. Jadi 1/3 dikali dengan 6/4. Itu sama seperti yang pertama, yaitu pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Berarti 1 dikali 6 dan 3 dikali 4. Hasilnya 6/12. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2, yaitu dengan cara 12 dibagi dengan 2 dan 12 dibagi dengan 6 dan 6 dibagi dengan tetap 6 juga. Berarti hasilnya 1/2. Jadi hasil dari 1/3 dikali 1/2/4 hasilnya 1/2. Berarti kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita ubah 1/2 menjadi 2 dikali 1 ditambah 1 berarti 3. 3/2 ditambah 3/5. Kan penyebutnya belum sama, berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita bisa menjadikannya 10 dengan cara 5 dikali 2 dan yang 2 ini dikalikan 5. Jika penyebutnya dikalikan 5 berarti pembilangnya juga dikalikan 5 dan ini juga dikalikan 2. Berarti pembilangnya yaitu 10. 3 dikali 5 berarti 15 dan 3 dikali 2 berarti 6.
Jadi 15 ditambah 6 per 10. Ini hanya tinggal kita jumlahkan saja 15 ditambah 6. 15 tambah 6 berarti 21 per 10. Ini kita rubah menjadi, ini sudah menjadi pecahan biasa. Dan kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Yaitu menjadi 21 per 10. Selanjutnya, penjumlahan pada pecahan desimal dan juga persen. Pecahan desimalnya 0,25 ditambah 30%. Kita rubah dulu. 0,25 berarti 20 di belakang koma berarti per 100. Jadi 25 per 100. Ditambah 30% berarti 30 per 100. Ini kan penyebutnya sudah sama. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja, berarti 25 ditambah 30 yaitu 55 per 100. 55 per 100 jika kita ubah ke desimal berarti 2 angka belakang koma berarti 0,55. Dan jika kita ubah menjadi persen berarti 55%. Selanjutnya penjumlahan pada pecahan campuran dan juga persen. Pecahan campurannya 1 per 5 ditambah dengan 25%. Jadi ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 5 dikali 1, 5 ditambah 6, ditambah 1 berarti 6 per 5. Dan 25% ini berarti 25 per 100. Ini kan penyebutnya masih berbeda. Jadi kita jadikan penyebutnya menjadi 100. 5 dikali berapa hasilnya 100, yaitu 5 dikali 20. Dan juga bilangnya ini dikalikan 20. Dan 100 ini cuma tinggal dikalikan 1. Berarti 6 dikali 20 120 per 100 ditambah 25 per 100. Jika penyebutnya sudah sama yaitu 100, tinggal dijumlahkan 120 ditambah 25 berarti 145. Jadi hasilnya 145 per 100. Jika kita ingin mengubahnya menjadi pecahan desimal berarti 2 angka di belakang koma kan 45 berarti hasilnya 1,45. Dan jika ingin mengubahnya ke persen berarti 145 per 100 yaitu 145%. Selanjutnya penjumlahan pada campuran dan desimal yaitu sebaliknya. Contohnya pecahan desimal 2 1 per 4 ditambah 1,05 sama dengan, berarti ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 4 dikali 22 8 ditambah 1 9 per 4 ditambah dengan 1,05 berarti 2 angka di belakang koma berarti 105 per 100. Jika penyebutnya masih berbeda, jadi harus kita kalikan dahulu penyebutnya yang menghasilkan 100. Jadi 4 dikali 25 kan hasilnya 100. Dan juga penjualnya ini dikalikan 25. Penyebutnya 100 dan 9 dikali 5 hasilnya 225 ditambah 105 105. Berarti hasilnya 225 ditambah 105 berarti 330 per 100. Tinggal kita coret nolnya, berarti kan 33 per 10. 33 per 10 ini jika kita ubah menjadi pecahan campuran berarti dia 3 per 10. Dan jika kita ubah ke pecahan desimal menjadi 3,3. Kenapa bisa menjadi 3,3?
karena satu angka di belakang koma. Dia kan cuma bilangannya 10. Jika bilangannya 100 berarti 2 angka belakang koma, dan jika bilangannya 10 berarti hanya satu angka di belakang koma, yaitu 3,3.